Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Khotifillah nuwasilu darsana fi al-hadis al-arba'in wa nahtul yaum al-hadis ar-rabi asyar min al-hadis al-arba'in an-nawawiyah al-maudu mata yuhdaru damul muslim. Kapan boleh ditumpahkan darah seorang muslim? Hadza huwa al-hadis insyaallah alladzi ma'ana. Baik, man min kunna tastati an taqra al-hadis? Tafadhal. Aziza Ustaz. Nah, tafadhal ya Nur Aziza. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرأة ri'in muslimin لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Ini ujian ini ya, ujian bacaan ya. Bagaimana tulisan tanpa harokat, tanpa syakal bisa dibaca ya. Hadis yang di hadapan kita, di hadapan kalian, ini kan bacanya ya tanpa harokat ya, tapi bagaimana bisa membaca. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim. Kalau pelan-pelan ya, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda talatin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu ya. Maknanya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala ya. Qala bersabda Rasulullah SAW, la yahillu, tidak halal, damu darah, imri'in seorang muslim, illa kecuali biihda dengan salah satu salasin dari yang tiga. As-sayyibu orang tua yang sudah menikah, az-zani tapi tetap berzina, wan nafsu jiwa karena dibunuh, bin nafsi dengan jiwa yang lain, maksudnya membunuh jiwa tanpa ada alasan. Watariku orang yang meninggalkan lidinihi agamanya, al-mufariku yang memisahkan diri lil jamaah terhadap jamaah, maksudnya jamaatul Islam ya, jamaatul muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kira-kira ya Aziza alladzi qara'a lana ya al-hadis. Baik, nanzur ila ma'anil kalimat la yahillu ay la yajuzu iraqata damihi. La yahillu artinya tidak boleh sebenarnya, tapi dilanjutkan dengan kata-kata iraqata au iraqatu damihi, menumpahkan darah ya, membuat darah mengucur ya. Imri'in rajulun au rajulin ya. Muslimun sifatun lirajul, muslim itu sifatnya seorang laki-laki atau seorang yang ada ya, bukan laki-laki saja sebetulnya, tapi juga perempuan.
muslim, seorang muslim bi ihda salas ya. Ai bi khisalun, ciri ya. Jadi salah satu ciri, salah satu jenis ya, khisal. As-sayyibu az-zani man tazawwaja wa wata'a binikahin sahih. Maksudnya az-sayyib yaitu maksudnya sayyib ya. Sayyib itu man tazawwaja, orang yang sudah menikah, wa wata'a dan melakukan hubungan dengan nikah yang sahih. Lakin az-zani dia tetap berzina. Wan nafsu bin nafsi man qatala amdan bi ghairi haqqin yuqtal. Nafsu bin nafsi maksudnya adalah orang yang membunuh secara sengaja tanpa ada alasan yang benar, maka yuqtal, maka hukumannya adalah dibunuh juga dia, atau dalam bahasa kita qisas. Tsumma at-tariku lidinihi al-murtad an dinil Islam, orang yang murtad dari agama Islam. Al-mufariqul jamaah jamaatul muslimin, mufarik memisahkan diri, jamaatul muslimin. Nah, ini adalah makna kalimat. Al-makna al-ijmali la yahillu damu mri'in la yajuzu au la tajuzu iraqata damihi. Tidak boleh menumpahkan, mengucurkan darahnya. Wal murad an-nahyu an qatlihi. Walau lam yaruk damu muslimin. Jadi nggak boleh membunuhnya, ya, larangan membunuh seorang muslim walaupun tanpa keluar darahnya. Menyakiti seorang muslim itu nggak boleh sama sekali ya. Ya tentunya umum lah ya. Walaupun ini secara khusus darah ya, tapi sebenarnya maknanya umum. Artinya tidak boleh sama sekali menyakiti walaupun dengan kata-kata. Ya, yang sampai menyakiti hatinya, menyinggung, gibah, gosip ya nggak boleh. Apalagi sampai mengeluarkan darah, sampai melukai, lebih nggak boleh lagi, kan gitu. Lebih nggak boleh lagi menyakiti sampai darahnya mengucur, ya, walaupun cuma setetes, sama sekali nggak boleh. Ya. Dalam riwayat Muslim, ada riwayat yang lain dikatakan, yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Wa ya sifatun kasyifatun illa bi ihda salas. Inilah sifat yang menyeluruh kecuali dengan salah satu alasan dari tiga, kecuali ya oleh karena salah satu dari tiga alasan. Ai ikhisalun ya alasan atau syarat yajibu alal imam al qatlu, yang mewajibkan seorang pemimpin membunuh biha dengannya. Lima fihi minal masalah al-'amah, oleh karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang lebih umum. Jadi ada masalah umum sebenarnya ya ingin dicapai dari diterapkannya salah satu dari tiga ciri orang boleh dikeluarkan darahnya atau sampai dibunuh. Wa hiya hifzun nufus wal ansab wad din. Jadi tiga alasan itu adalah menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga agama. Pertama adalah menjaga, sebenarnya yang pertama nasab ya, ansab, menjaga keturunan. As-sayyibu zani, ya, orang yang sudah menikah tapi tetap berzina dengan yang lain, yaitu man tazawwaja wa wata'a fi nikahin sahih, itu mazana ba'da dzalika fa innahu yurjam hatta yamut. Siapa saja yang sudah menikah ya, lalu berzina, tetap dia berzina dengan orang lain yang bukan ya pasangannya, maka dia dirajam sampai mati. Dalam rangka apa? Untuk menjaga ansab, nasab, menjaga keturunan yang baik ya. Karena Islam itu sangat memperhatikan bagaimana tumbuh dalam keluarga yang ya, penuh dengan al-mawaddah warahmah ya, sakinah, dengan penuh kasih sayang, ketentraman, dan juga cinta kasih. Wasani wa nafsu bin nafsi.
Menafsu binafsi yani man qatala amdan bi ghairi haqqin. Siapa saja yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Kalau perang, ya. Kalau mempertahankan diri, itu namanya alasan yang benar. Ya. Kalau perang misalkan, ya, Muslim dengan yang lain, ya, atau dengan non Muslim, akhirnya Muslim membunuh. Nah ini kan artinya membunuh, tapi alasannya perang atau mempertahankan diri, dirinya terancam, dia harus membela diri, bukan menyerahkan diri, tapi membela diri. Kalau ada perampokan, ya, ada perampasan, akhirnya dia berusaha untuk mempertahankan diri, sampai akhirnya dia berkelahi dan terbunuhlah yang ingin merampok dia, yang ingin merampas dia, maka dia tidak kena. Itu adalah hak kebenaran yang dilakukan, ya. Bukan qatala amdan bi ghairi haqqin, tapi qatala amdan bihaqqin, membunuh sengaja tapi dengan cara yang benar. Kalau demikian. Nah, tapi man qatala amdan bi ghairi haqqin fa innahu yuqtal, maka dia nanti hukumnya adalah dibunuh pula. Bisyartin al mukafa'ah fid dini wal hurriyah. Dengan syarat cukup, ya, cukup dalam agama dan dia orang merdeka. Ya, maksudnya apa? Fala yuqtal al muslim bil kafir walal hurru bil abdi, ya, bukan aid, ya, bil abdi. Maksudnya adalah tidak terkena hukuman dia dibunuh kalau seorang muslim membunuh orang kafir, kayak dalam perang gitu kan. Dan orang merdeka ketika membunuh budak. Walaupun yang kedua sebenarnya sudah tidak ada, ya, perbudakan. Nah ini tujuannya apa? Untuk menjaga an-nufus, hifzu an-nufus, menjaga jiwa, ya. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bahwa dalam penerapan hukum qisas itu ada kemaslahatan umum, itu kehidupan yang lain. Karena kalau ada hukuman qisas lalu disaksikan oleh orang banyak, maka yang menyaksikan takut, kalau saya bunuh orang saya akan dibunuh juga, gitu. Maka terjadilah, ya, kehidupan yang damai tanpa ada pertengkaran, bahkan sampai ada pembunuhan, ya, kan hibun nufus. Bahkan bukan hanya ketika bunuh, tapi qisas pun diterapkan ketika ada, ya, perbuatan yang menyakiti, ya, dengan cubit lagi, dengan tampar lagi, kan, atau kena hidungnya juga disakiti, telinga dengan telinga, kan? Makanya dalam surat Al-Maidah katakan wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi dalam surat Al-Maidah katakan, sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Taurat itu bahwa, ya, an-nafsa binafsi, ketika terbunuh jiwa dengan jiwa pula. Wal aina bil aini, ketika mata terlukai, mata-matanya juga yang dikisos, ya. Hidung wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bil sinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, setiap yang terluka pasti ada kisosnya. Hada idan ma yata'alaku bin nafsi. Thumma al-akhir ma yata'alaku bidin, ya, hifzuddin. Ai at-tariku didini, orang yang murtad, meninggalkan agama. Al-istilah bil irtidad, ya, meninggalkan agama dengan murtad. Al-fardul jamaah, ya, sebenarnya ini satu paket, ya. Orang yang murtad berarti meninggalkan jamaatul muslimin, meninggalkan ajaran Islam, yang nanti terkena hukuman dibunuh, ya. Sehingga dia harus, kalau kembali, ya kembali, alhamdulillah, bertobat, maka diterima. Baik, nanzur asy-syarhu, ya, min kitab Ibnu Daqiq al-Id. Wa fi ba'di riwayat al-muttafaq 'alaiha, dalam beberapa riwayat yang sepakati, ya, ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yahillu damim ri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Jadi ada tambahan, ya,
tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu tiga sebab. Faqaulu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kat tafsir. Nah, tambahan dari kalimat yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasul itu adalah sebagai penjelasan. Berkedudukan sebagai penjelasan atau tafsiran dari firman Allah muslim. Ya. Kalau di hadis yang bersama kita kan singkat. La yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tapi dalam riwayat lain ada tambahan syahadah kan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Ini adalah tafsirnya, penjelasan dari hadis yang disampaikan sebelumnya. Liqauli muslim wa kadzalika qaulu al-mufariqul jamaah. Kata mufariqul jamaah satu paket sebenarnya dengan tarikul dinihi. Sebagai tafsir jadi sebagai penjelas, maksud daripada tarikul dini adalah memisahkan diri dari jamaah. Wa haula as-salasa, ya, tiga hal itu mubahud dan dibolehkan, ya, darah ya, keluar, ya, mengucur, ya, bin nasi, ya, dengan nas atau dengan dalil yang kuat. Wal murad bil jamaah al muslimun, maksud dari jamaah adalah muslim. Wa inna ma firaqum birridda anid din hiya sababi li ibahati dami. Ya, adapun berpisahnya mereka dengan bentuk murtad ya dari agama, maka itu adalah bagian daripada sebab dibolehkannya darah dikucurkan atau darah dikeluarkan atau darah di ya sampai keluar ya. Nah, wa qalu at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah amun fi kulli murtadin anil Islam. Ya, perkataan itu at-tariku lidinihi itu umum ya bagi siapa saja yang murtad dari Islam. Bi ayyi riddatin kana, apapun murtadnya, apapun alasan murtadnya ya kan. Fayajibu qatluhu illam yarji ilal Islam. Maka ya, harus dibunuh jika dia tidak kembali kepada Islam. Apakah Islam berarti kejam? Enggak. Ya. Karena hakikatnya orang yang muslim lalu keluar itu kan berarti ya, melanggar syariat Allah dan menantang Allah Subhanahu wa taala dan dia tentunya tidak berhak untuk hidup. Ya. Tapi tentunya kalau dia segera kembali ya, tidak ada apa-apa ya. Walaupun sekarang banyak ya ada mantan ustadz jadi murtad ya, bahkan sampai ya merasa punya ajaran Islam ya, bisa mengungkap ya, ada kekeliruan dalam Al-Quran ya. Banyak yang merasa begitu padahal ya dia sebenarnya rugi ya, hanya mendapatkan dunia sementara akhir tidak akan didapatkan karena kemurtadan dia. Nah kalau dia melakukan seperti itu ya sebenarnya boleh bagi kaum muslimin membunuhnya, halal itu kan ya, kalau misalkan ada yang mau membunuh silakan saja, tapi masalahnya kan memang nanti akan terkena hukuman di pemerintahan yang berlaku ya kan, makanya tidak ada yang membunuh karena khawatir terkena hukuman di sisi hukuman konvensionalnya ya kan, undang-undang positifnya. Kalau secara Islam tidak ada masalah. Qala ulama wa yatanawal aidan kullu kharijin minal jamaah bi bid'atin aw baghin aw ghairihima wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan mencakup semuanya. Mencakup ya sesuatu yang keluar dari jamaah baik itu dengan bid'ah atau dengan melampaui batas atau lain dari keduanya. Wallahu a'lam. Wa zahir anna hadza amun yakhussu minhu sha'il wa nahwuhu fayubahu qatlu bidab azab. Ya, intinya adalah di sini bahwa hadis ini umum ya, mencakup semua yang sha'il ya, Bapak melakukan serangan dan lain-lainnya. Fayubahu qatlu, maka boleh dibunuh bidab azahu untuk menolak atau mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Wa qad yujawu an hada, ya boleh ya, atau bisa dijawab ya dari apa yang dinyatakan tadi, di annahu dakhilun fil mufariqil jamaah wa yakunul murad ya, bahwa
ini terkait masuk juga dalam bentuk mufarik, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya adalah la yahillu ta'ammudu qatlihi qasdan. Jadi secara spesifik maksudnya adalah tidak halal ta'ammudu, dengan sengaja qatlu membunuhnya, haram ya misalnya, haram menyengaja membunuh seseorang qasdan dengan tujuan tertentu, illa fiha ula as-salas, kecuali dari salah satu dari tiga alasan, kecuali oleh sebab adanya salah satu dari tiga alasan yang disebutkan tadi, ya. As-sayyibu zani, al-mufariq as-sayyibu zani, terus an-nafsu bin nafsi, dan at-tariku ditinihi, al-mufariqu lil jamaah. Wallahu a'lam. Wa qad istadalla ba'duhum ala anna tarika shalah yuqtal li tarkiha. Ada yang dengan hadis ini beralasan atau menjadikan dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat juga boleh dibunuh oleh karena meninggalkan sholat. Tarika sholat yuqtal li tarkiha. Di anna tarkaha yusamma min hadi as-salasah. Ya, karena orang yang meninggalkan sholat berarti termasuk salah satu dari tiga alasan ini. Di mana dia al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan jamaatul muslimin, ya, at-tariku didinihi, meninggalkan agama. Karena sholat itu bagian daripada rukun Islam. Islam itu adalah agama. Ya, orang yang tidak mau sholat berarti mengabaikan salah satu rukunnya. Walaupun fil mas'alati khilafun bainal ulama, dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat, ya, dari kalangan ulama. Minhum man yakfur tarikas sholat wa minhum lam yakfurhu. Ya. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat pasti kafir dan meninggalkan kewajiban. Rukun Islam ini kan tiang agama, ya, maka orang yang meninggalkan sholat berarti kafir. Wa minhum man la yakfurhu, ada juga yang tidak mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat. Wastadalla ba'du man yakfurhu bil hadis, ya, sementara yang mengatakan kafir beralasan dengan hadis yang lain, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, ini hadis yang pernah kita bahas, ya. Ya. Ada yang tahu nggak hadis ini hadis keberapa ini dalam arba'in? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Di urutan keberapa hadis ini? Yang tahu? 8. Hadis ke-8. Nah, maknanya apa? Aku diperintah memerangi manusia sampai bersaksi pada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Qala wajhu dalil annahu waqafal isma ala majmu'i syahadatain, bahwa kenapa dijadikan ini dalil bahwa seseorang akan mendapatkan ismah, perlindungan, ala majmu'i syahadatain, dari kumpulan alasan yang tiga. Pertama syahadatain, bersyahadat, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wal murattab ala asya'in la yahsul illa bi majmu'iha. Urutan ini adalah satu kumpulan, satu paket, ya. Tidak akan bisa tercapai kecuali satu paket ini, ya, yang dilaksanakan. Wa yantafi bintifaiha, dan tentunya juga akan hilang dengan hilang salah satunya. Wa hadza in qasada bihi al-istidlal bil mantuq. Ini jika ingin dipahami dalam bentuk mantuq. Apa itu mantuk? Tersurat, ya. Apa yang memang terucapkan, ya, oleh ayat itu. Maksudnya adalah mengambil makna dari yang ada dalam hadis dan juga dalam ayat, jika ada ayat. Wa huwa qauluhu
kalau hadisnya adalah umirtu uqatilan nas ila akhiri al hadis. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Fa innahu yaqtadil amr bil qital ila hadhil qaryah. Karena ya kalimat itu menunjukkan perintah untuk berperang atau membunuh sampai tujuan tercapai. Faqad zahala wasaha. Namun ada yang mengabaikan, ada yang melupakan. Di anau farraqu bainal muqatalah ala syai'i wal qatlu alaihi. Ya, karena tentunya beda ya antara kalimat muqatalah ala syai'i wal qatlu alaihi. Antara muqatalah itu kan saling ya. Mereka menyerang maka umat Islam tahan diri. Atau kebalikannya kan. Umat Islam menyerang karena mereka telah melakukan ya, serangan sebelumnya. Walaupun jauh masanya. Nah, atau wal qatlu alaihi atau pembunuhan. Nah, fa inal muqatalah mufa'alah. Ya, kalau muqatalah itu mufa'alah. Ya. Muqatalah ala salati ujub. Ya. Ujubu al-qatl. Taqtadil husul ya. Muqatalah mufa'alah taqtadil husul minal janibain. Ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang terjadi dari dua sisi. Wala lazim min wujubil muqatalah ala shalah. Dan tidak mesti ya, wajib dibunuh kalau dalam sholat. Wujubul qatl 'alaiha idza taraka min ghairi an yuqatilana. Ya, kalau misalkan orang meninggalkan sholat, menurut pendapat ini tidak perlu dibunuh. Kalau misalkan dia meninggalkan sholat tapi tidak memerangi umat Islam. Jadi alasannya itu. Wa qaluhu as-saybu zani huwa al-muhsan awil muhsin ya. Al-muhsin wa yadkhulu fihi az-zakar wal unsa. Orang yang sudah menikah itu hakikatnya adalah mendapatkan ihsan. Maka disebut dengan muhsin. Muhsin itu artinya orang yang sudah mendapatkan benteng. Ya, hisnun itu benteng. Pemeliharaan ya. Orang yang sudah menikah berarti sudah mendapatkan pemeliharaan dirinya dari melampiaskan syahwat di tempat yang haram. Dia sudah bisa mendapatkan yang halal. Ya. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan halal masih berbuat yang haram, dosanya besar. Ketimbang orang yang belum lalu melakukan yang haram. Walaupun itu tidak boleh juga, tapi hukumannya berbeda. Ya. Wa yadkhulu fihi ala dzakaru wal unsa. Baik laki maupun perempuan kalau misalkan terjadi ya harus dihukum. Wa huwa hujjatun ala ma ittafaqa 'alal muslimun min anna hukma zani ar-rajm. Ya, dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa hukuman pezina adalah dirajam. Maksudnya zina yang dari sayyib ya, orang yang sudah menikah. Bisyurutil mazkura fi abwabil fikih, dengan syarat-syarat tertentu yang ada dalam kitab fikih ya. Mungkin nanti bisa ya kalian lihat ya, cari dalam buku-buku fikih ya. Rinciannya ya, kalau di sini kan sebutkan cuma ya pokoknya demikian ya, orang yang berzina padahal dia sudah menikah maka hukumnya dari dirajam. Tsumma qaulu an-nafsu bin nafsi muwafiqun liqaulihi wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Nah, jadi nafsa bin nafsi itu adalah sesuai dengan firman Allah di tempat lain, sungguhnya kami telah tetapkan kepada mereka bahwa jiwa dengan jiwa, yakni an-nafs an-nufus al-mutakafi'ah fil Islam wal hurriyah. Ya, yang mana dia jiwa itu ditanggung atau dijamin oleh Islam, atau dia sudah masuk Islam maka terjamin dirinya dan memiliki kemerdekaan. Bidalili qauli sallallahu alaihi wasallam la yaqtulu muslimun bikafir. Dengan hadis lain tentunya bisa dikatakan sebagai dalil tidaklah seorang muslim dibunuh oleh karena dia membunuh orang kafir. Maka kesosnya itu enggak sama. Ya, kalau orang kafir terbunuh yang melakukan dari umat Islam maka tidak bisa diterapkan ajaran Islam dengan membunuh lagi. Wa kadzalika al-hurriyah syartun fil mukafa'ah. Begitu dengan syarat dengan kebebasan atau kemerdekaan ya, merdeka, orang merdeka itu sebagai syarat dalam mendapatkan jaminan. Inda Malik, menurut Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad.
Syafi'i, Imam Ahmad, wa zahaba ashabur ra'i ala anna muslim yuqtal bizimmi. Namun pendapat logika yang apa seperti Imam Hanafi ya, ashabur ra'i, orang-orang yang menggunakan logika, muslim yuqtal bizimmi. Orang muslim itu boleh dihukum mati oleh karena membunuh zimmi, kafir zimmi, kafir yang berada di dalam iman umat Islam dan dia taat dalam membayar pajak atau menjaga hubungan yang baik. Wa annal hurra yuqtal bil abdi, bahwa sebenarnya juga orang mereka tetap dihukum mati kalau dia membunuh orang budak. Wa kada wa qad yastadillu nabi hadal hadis wal mashhur ala khilafi dzalik. Nah, sebenarnya sudah diambil dalilnya dari hadis ini dan sepakat ulama berbeda pendapat. Nah, sekarang apa syarat-syaratnya sehingga seorang terkena hukuman ya bagi pezina ketika bagi yang lain ya terkena hukuman yang sesuai. Di al-awwal asyurut salasa. Syaratnya ada 3. Syurutul iqamati hadis zina ala zani al-muhsan. Ya, syarat-syarat ditegakkannya batas atau hukuman zina bagi pezina yang sudah menikah. Al-awwal, asyaratul awal an yahsula minhu al-waqtu an yahsul minhu al-waqtu fi kubul. Jadi tercapai perzinahan itu ya sampai ya, dia melakukannya yang memang tidak ada pertentangan di dalam itu. Yang kedua, intifa syubhat, menghilangkan syubhat. Maksudnya syaratnya itu tidak ada syubhat, memang jelas terjadi, disaksikan oleh orang ya atau dilihat oleh orang, nanti akan dihadirkan saksinya. Memang nanti syaratnya 4 ya, saksinya 4. Atau juga mungkin karena pengakuan pelaku ya. Atau ini yang kedua, ini intifa syubhat, tidak ada syubhat ya, tidak ada kesamar-samaran ya dengan berbagai macam bentuk bukti deh ya. Lalu yang terakhir ada subutul zina bi arba'ati syuhada au iqra mu'tabar au hablun. Jadi yang ketiga adalah ketetapan zina itu dengan hadir 4 orang saksi. Atau kalaupun tidak ada saksi, iqrar mu'tabar au habl, atau oleh karena adanya ikrar, pengakuan dari yang melakukan. Ya, pengakuan dari yang melakukan atau dari suaminya lah ya, seperti dalam kisah li'an itu ya. Jadi yang ketiga ini tentunya tidak bisa diterapkan ya, hukuman zina kalau tiga-tiganya tidak tercapai. Ya, pertama karena memang betul-betul terjadi. Yang kedua tidak ada syubhat, ya, tidak kesamar-samaran ya. Apalagi sekarang media ya, mungkin banyak sekali kesamar-samaran ya. Seperti yang terjadi di ulama kita HRS ya, Habib Rizik Syihab, kan beliau itu kan dibuat seakan-akan pernah melakukan chatting, lalu ada foto, padahal itu editan, tapi terus digoreng, terus dicar gitu kan, padahal itu udah ketahuan ya. Tapi ya begitulah, ya, karena orang ingin menghancurkan karakter dari seorang ulama yang besar, maka mereka mencari. Dan itu subhat sebenarnya. Nggak boleh ada subhat dalam penerapan syariat Islam. Ya, kayaknya sih saya melihat itu kan, nggak boleh. Ya, tadi dia berdua ya, di kamar gitu, atau di rumah. Loh, ketika berdua apakah betul dia melakukan? Kan belum tentu. Pokoknya intifal syubhat itu artinya menghilangkan syubhat, dia betul-betul melihat dengan mata kepalanya gitu. Tidak dari kata-kata atau juga sama-sama. Ya. Nah, sementara yang tadi adalah subutu zina ya. Ya, subutu zina ditetapkan dengan 4 saksi atau ada pengakuan, ya, pengakuan yang bisa diakui ya bahwa itu adalah memang benar
seperti yang terjadi di dalam kisah Al-Ghamidiyah ya dan Al-Ma'iz ya. Ghamidiyah itu adalah seorang yang betul-betul merasa bersalah oleh karena zina yang dilakukan padahal sudah menikah. Ya, akhirnya ya karena emang gak ada saksi, dia datang kepada Rasul, ya Rasul ya tohirni ya. Oke, menurut hadis, ya Rasul, sucikan aku, bersihkan aku dari dosa-dosa. Malah kaya Ghamidiyah dalam hadis itu kan apa yang kamu lakukan wahai Ghamidiyah? Ya, artinya Nabi SAW tidak segera juga ketika pengakuan kecuali di cross check dulu. Kayaknya apa? Aku sudah berzina katanya. Hukum saya, aku ingin bertaubat. Tunggu sebentar. Sekarang kamu pulang, nanti beberapa saat lagi datang. Nah, dia pulang dan beberapa saat lagi datang. Datangnya nggak main-main, sudah hamil. Ya. Ini hamil saya ya Rasulullah karena perzinahan. Ya. Akhirnya Nabi SAW tidak menerima langsung. Tapi ya sudah kalau gitu, silakan kamu tuntaskan dulu persalinan. Akhirnya menunggu berarti berapa tuh? 9 bulan ya, ke depan 9 bulan lagi. Jadi nggak langsung. Karena ini intifa'at syubhat. Lalu setelah 9 bulan lahir anaknya dengan selamat datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, ini hasil dari zina saya tahir. Akhirnya tidak ada lagi syubhat situ, tapi Rasulullah SAW langsung menyatakan saya ambil anakmu dan saya pelihara, sementara engkau silakan menuju tempat syubhat, tempat-tempat yang kalian banggakan ya. Ya. Jadi itu ya hakikat yang memang harus diperhatikan. Dan akhirnya Ghamidiyah dihukum, tapi sebenarnya belum jaga, nunggu sampai 2 tahun. Coba. Jadi 9 bulan persalinan, akhirnya diambil oleh Nabi. Belum diambil sebenarnya. Belum diambil, tapi tunggu sampai 2 tahun. Sekarang kamu susui dulu. Jalankan ya kewajibanmu dan tunaikan haknya anak ini. Ya. Tunaikan ya haknya anak. Akhirnya disusui selama 2 tahun. Selama 2 tahun disusui, setelah selesai datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, aku sudah tunaikan semuanya. Anak sudah lahir, aku sudah susui selama 2 tahun karena aku sudah sapi. Silakan hukum saya. Jadi tetap datang itu. Kalau dilari mungkin bisa. Atau awal dia datang ngaku mungkin bisa. Akhirnya pengakuan itu dengan tulus, dengan adanya bukti yaitu anak, ya akhirnya dihukum dia sampai akhirnya mati. Namun ketika mati ada sahabat melempar-lempar kuburnya sama yang saya dengan hina, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini bagian daripada syarat ya, atau juga ikrar ya, mu'tabar atau habl ya. Ini sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah syurutul qisas arba'atun. Ya, bahwa 4 syarat diterapkannya qisas. Pertama adalah ismatu damil maqtul. Bahwa yang pertama adalah terlindungnya darah yang terbunuh. Dia bukan budak atau dia bukan seorang kafir ya. Itu yang dimaksud dengan ismah damul muslim, damul maqtul. Ya, kalau yang terbunuh nggak ada bagian dari 4 hal itu ya nggak masalah. Yang kedua adalah an yakuna qatil yang kedua adalah an yakuna qatil balighun aqilan. Yang membunuh adalah orang yang baligh, orang yang berakal. Ya, bukan yang anak-anak dan juga yang orang gila ya, yang tidak berakal. Enggak. Nah, kalau yang bunuh orang yang gila ya enggak kena dia. Lalu yang ketiga adalah al-mukafaah, memiliki jaminan. Memiliki jaminan, ya maksudnya kemampuan dia untuk melakukan jaminan diri. Lalu yang terakhir adalah adamul wala, tidak memiliki loyalitas dengan yang lain.
Ya, ada dan empat syarat ya sebagai kisos ya, penerapan kisos. Nah, terakhir ma yustafad min al hadis anna damal muslim la yubahu illa bi ihda salas. Bahwa darah seorang muslim itu enggak halal ya, atau enggak boleh ya, atau haram hukumnya disakiti atau dikeluarkan darahnya tanpa alasan dari tiga, salah satu dari tiga ya. Tarkudin Islam, meninggalkan agama Islam, waqat nafsi bisyurut al-mutaqaddama, melakukan pembunuhan sehingga hanya hukumnya seperti yang sudah dibahas, wantihaku hurmatil fajril muharram di zina. Adalah jadi melanggar ya, atau merobek atau menghancurkan kehormatan al-fadil muharram ya, kepemilikan yang diharamkan bizina dengan perzinahan ba'dal watif nikahin setelah dia melakukan atau memiliki ya, kekeluargaan atau dengan menikah dia sudah selesai seharusnya kan tidak melakukan perzinahan, sudah terlindung. Adalah awal tanian jawazu wasfi syakhsi bima kana alaihi awalan. Boleh mensifati seseorang dengan apa yang awalnya dia miliki, wantaqala anul istisna al murtad minal muslimin. Lalu berpindah dengan pengecualian sebagai murtad ya. Kalau dia sudah keluar ya murtad sudah selesai, dia adalah seorang bukan muslim. I'tibaran lima kana alaihi qabla mufaraqati lidinihi. Yaitu sebagai pelajaran dengan apa yang sebelumnya dia lakukan dari memisahkan dia dari agama. Walau andi sholat itu saja al hadis ala di mana nanti ada yang bertanya ya. Ustaz, Ana mau nanya. Ya. Gimana ya Ustaz? Kan Ana hidup dengan tetangga yang mereka itu minim ilmu dan agama. Dan jarang dari mereka yang mau menerima nasihat dari orang-orang pendatang gitu, karena mereka hidupnya kayak berkeluarga gitu, Ustaz. Kanan kirinya keluarga juga gitu. Ya. Sedangkan Ana tahu beberapa di antara tetangga Ana yang mereka itu banyak yang menikah muda, tapi bukan karena keinginan murni aja gitu. Tapi terkadang ibunya pun mengakui kalau ini tuh anaknya menikah karena kecelakaan atau hamil di luar nikah gitu, Ustaz. Tapi di sisi lain, di zaman sekarang ini anak juga jarang dengar orang yang berzina dihukum rajam. Gimana tuh, Ustaz? Ya, jadi salah satu yang memang perlu dilakukan tetap berdakwah apapun yang mereka sikapi ya. Nggak peduli apakah pendatang atau orang asli itu kan. Ya selama itu adalah kemungkaran perlu disampaikan akan ya permasalahan tersebut ya. Usaha untuk membenarkan atau untuk mengislah melakukan perbaikan sangatlah dituntut pada siapapun ya. Walaupun mungkin sikap mereka berbeda ya, kamu pendatang saja kan, kami pribumi ya, bodoh dengan itu. Yang penting tugas saya adalah menyampaikan apa yang saya tahu, kebaikan-kebaikan untuk mencegah terjadinya kemungkaran lebih besar. Nah, bagaimana sekarang kok ada perzinahan tapi tidak dihukum kan? Ya memang kita terikat dengan hukum konvensional ya. Kita terikat dengan hukum yang berlaku dalam negara tersebut ya. Jadi hukum positifnya begitu. Nah, sekarang siapa yang salah? Ya sebenarnya pemerintah. Kenapa nggak menerapkan? Dia punya power. Karena dia ya pemerintah penguasa yang punya kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Jalankan perintah Allah. Kalau nggak jalankan mereka berdosa. Ya, ketika akhirnya tidak diterapkan banyak merajalela kan. Coba kalau diterapkan satu ya sekali saya diterapkan. Pembunuh dihukum bunuh juga. Pokoknya yang membunuh dikisos ya. Nggak akan ada tawuran. Ya, nggak akan ada nyawa itu yang begitu mudahnya melayang. Kan sekarang kayak nyawa begitu murah ya. Ya. Kesedikit bunuh, kesedikit royok, kesedikit antem. Ya, ini akhirnya karena nggak ada hukuman yang berat, ingin hukuman ringan, paling di penjara. Di penjara pun nanti bisa dilihat siapa ini orangnya. Banyak kan? Ya kalau dia adalah orang pejabat, tinggal saja.
ya, dibayar berapa ya, diberikan jaminan, selesai, keluar dia. Sementara yang terbunuh menangis ya, begitu banyak ya ratapan-ratapan yang akhirnya dia alami karena ditinggal apakah suaminya, bapaknya meninggal kan sebagai tulang punggung kan. Ini kan akhirnya nggak terlihat seperti itu kan. Jadi betul-betul Islam itu adil ya, ketika memang terbunuh ya harus diberikan hukuman ya, sehingga tidak terjadi di tempat-tempat lain. Kecuali kalau misalkan ada kisos tapi keluarganya memaafkan ya, hanya tidak diterapkan, itu sudah beda ya. Tapi nanti ada kompensasi kan, bayar bayar diat gitu kan. Nah, jadi begitu juga dengan berzina ya, seharusnya dicambuk kalau yang belum nikah atau dirajam sampai mati. Tapi karena tidak ada penerapan, marak gitu kan. Berzina itu marak, bahkan ada yang sampai ya di tempat-tempat yang katanya legal itu kan. Bahkan ada ya, pemimpin ya ingin melegalkan gitu kan, ketimbang ayahnya berkeliaran dengan dilegalkan saja. Oh, Masya Allah, ini kan bermasalah itu kan, ya dikasih tempat ya, dilokalisir gitu kan, ada lokalisasi khusus ya. Ya, tidak akan berkah ya ke depan suatu umat ketika di dalamnya ada tempat yang dilegalkan ya, kemaksiatan yang dilegalkan, nggak akan berkah. Makanya ya, kalau misalkan sekarang tidak ada penerapan, itu bukan berarti umat Islam yang nanti berdosa, tapi yang berdosa adalah pemimpinnya. Kita ya nggak boleh juga sebenarnya untuk, oh pokoknya kita harus terapkan ajaran Islam, kita hukum bagi yang berzina. Hanya ada satu kelompok ya, atau satu daerah atau satu jamaah menerapkan itu untuk Islam gitu kan. Tapi akhirnya mereka terkena hukuman positif kan. Ya, terkena hukuman di mana tidak ada hukuman membunuh bagi yang berzina, cukup di penjara. Nah, ini nggak adil sebenarnya, tapi yang terjadi begitu. Makanya wajarlah ya ketika marak ya, bukan merajalela kondisi kriminal ya, tindakan-tindakan kriminal, karena hukumannya sangat ringan. Apalagi hakim juga mudah disuap kan. Makanya ada seorang profesor kan ingin udahlah bubarkan aja fakultas hukum. Kenapa? Sekarang hakim-hakim itu bukan memutuskan hukum dengan hukum yang ada, tapi dengan amplop ya. Ya, siapa yang membayar lebih besar, lebih tebal amplopnya, itulah yang akan diberikan ya, dia akan menentukan keputusan ya. Yang miskin yang benar ya dia akan terkena salah, tidak akan mendapatkan hukuman, sementara tidak akan mendapatkan keadilannya, sementara yang kaya, yang punya uang, bahkan sebenarnya kekayaan itu dihasilkan dari korupsi ya, saya bebas ya. Coba misalkan ya ada orang yang melakukan tindak korupsi, nggak dihukum dia, cukup di penjara ya. Dia misalkan korupsi sampai 10 triliun kan, hanya uangnya masih ada di dia kan, nggak dirampas, seharusnya kan dirampas kan ya, ataupun nggak diambil tapi sebagian. Tapi akhirnya dia punya tabungan ya, misalkan dia punya sisanya lah, karena mungkin dirampas, dia korupsi 10 triliun, dia sudah beranak pinak, dia sudah berkembang uang itu dari 10 triliun itu jadi banyak ya. Nah, dia tetap kaya kan, akhirnya ketika dia di penjara disogok itu penjaga penjara. Dia nggak di penjara sebenarnya, tapi tiap hari pulang atau keluar ya. Atau disogok hakim. Ya, nanti hanya udahlah hukumannya nggak perlu lama-lama. Demikian kan terjadi. Sementara yang miskin, ya walaupun tanda kutip mungkin dia lapar, mencuri kan, ada ibu-ibu, nenek-nenek kan, ya katanya dianggap mencuri ya, mengambil singkong, gitu kan, ya akhirnya dihukum ya. Padahal dia sebenarnya nggak melakukan apa-apa, merasa itu kebun dia, gitu kan, atau kebun liar ya. Tapi karena yang merasa punya itu lebih kuat, lebih kaya, itu kan akhirnya pengen dihukum tim nenek sebagai pelajaran katanya. Ini mana rasa belas kasihnya ya? Umar sendiri pernah ya tidak menerapkan hukum potong tangan karena ketika paceklik di masanya. Itu pengecualian khusus ya. Apakah salah Umar? Enggak. Waktu itu pada kondisi butuh makan kebanyakan, walaupun ya tetap perbuatan itu dilarang ya, tapi penerapannya tidak dilakukan. Itu mungkin ya, ada ide. Sekarang Ustaz. Apa?
Baik, al-ukhra anturid antas al. Jadi pelajaran kita sampai di sini aja ya. Tadi 14 hadis. Nanti insya Allah dijadikan bahan untuk ujian. Gimana 14 hadis ya? Mau semuanya atau mau sebagiannya? Sebagian aja Ustaz. Sebagian aja Ustaz. Hah? Sebagian. Ya, semuanya biar hafal. Kalau sebagian dari mana nih maunya? Kemarin waktu ITS sampai hadis berapa? Dari 8 Ustaz. 8. UTS dari 1 sampai 7 bukan sih? 7 atau sampai 6? 6. 1 sampai 6. 6 ya? 6. Kalau begitu dari 7 ya sampai 14 ya? Iya, Ustaz. Ya. Dan insya Allah ya, jadi batasannya itu nanti silakan dibaca baik dari buku Daqiq Al-Id yang intinya kan seperti yang dalam UTS ya, ujian itu hafalan hadis ya.